Selamat malam penonton. Pada malam hari ini kami mendatangkan tamu dari siswa Sekolah Rendah Harapan Gunung Agung. Silahkan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Eunike Silvi Aprilia. Kalau di sekolah saya biasa dipanggil Silvi. Saya adalah salah satu siswa dari Sekolah Rendah Harapan Gunung Agung yang duduk di kelas 10. Dengar-dengar, Silvi menulis sebuah paper yang membahas mengenai pemanasan global. Ya, benar. Saya menulis paper itu salah satunya untuk menyelesaikan tugas saya, dan tujuan lainnya saya melihat di sekitar desa Mulya Jaya ini sudah mulai terasa udara yang panas dan sudah terasa juga angin yang kencang. Kira-kira ada nggak sih ciri-ciri yang kita bisa lihat secara langsung kalau suatu daerah itu sudah terjadi pemanasan global? Tentu ada ciri-ciri yang bisa dilihat secara langsung, yaitu seperti pembakaran hutan secara besar-besaran, perubahan iklim, dan suhu yang meningkat. Nah, berdasarkan paper yang Silvi tulis dengan topik pemanasan global ini, kira-kira penyebab dari pemanasan global ini itu apa? Penyebab pemanasan global ini ada 4, yaitu karbon dioksida, boros listrik, rusaknya hutan, dan konsep rumah kaca. Kalau boleh tahu, mengapa beberapa faktor yang disebut menjadi penyebab dari munculnya pemanasan global? Kenapa sih 4 faktor yang disebutkan itu menjadi penyebab dari munculnya pemanasan global? Yang pertama, karbon dioksida. Karena karbon dioksida terdapat di udara yang bebas dan berkumpul di atmosfer bumi, kemudian gas menyerap sinar matahari dan radiasi matahari dari permukaan bumi, sehingga energi panas matahari terperangkap di atmosfer dan tidak keluar atau memantul kembali. Sedangkan yang pemborosan listrik banyak memproduksi sebagian besar menggunakan batu bara, dan batu bara juga hampir murni karbon, sehingga pembakaran yang dilakukan adalah penggabungan oksigen yang menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, sehingga polusi itu menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga ada rusaknya hutan. Pada umumnya tumbuhan itu menghasilkan oksigen dan dapat karbon dioksida. Jika hutan dirusak, maka siapa lagi yang akan menyerap karbon dioksida dan udara yang kotor yang ada di bumi? Lalu kenapa sih konsep rumah kaca itu dapat membuat pemanasan global? Karena pemanasan global terdapat gas yang keluar dan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca itu berupa CO2 atau karbon dioksida. Kalau banyak orang yang menggunakan konsep rumah kaca di dalam bumi ini, terus bagaimana di bumi ini kalau diselimuti dengan gas CO2? Nah, kalau kita sudah tahu penyebab dari pemanasan global ini, seharusnya kita tuh berbuat apa untuk mencegahnya? Kalau kita sudah tahu bahwa di bumi ini pasti adanya pemanasan global, sepatutnya kita dapat menghindari faktor penyebabnya agar tidak terjadi pemanasan global. Kita juga bisa melakukan reboisasi bagi hutan-hutan yang gundul, yang sudah rusak, dan kita bisa banyak menanam pohon di sekitar pinggir jalan atau di sekitar halaman rumah. Ada nggak sih manfaat dari adanya pemanasan global ini? Tentu ada, walaupun banyak orang yang menganggap bahwa pemanasan global itu membawa dampak yang negatif. Namun ada juga dampak positifnya, yaitu energi yang diberikan dari global warming ini cukup besar dan dapat membantu saudara-saudara kita yang masih menggunakan tenaga surya, karena tenaga surya sendiri mendapat aliran listrik itu dari energi panas matahari. Baiklah, terima kasih. Ya, sekian perbincangan kami pada malam hari ini. Kiranya perbincangan kami dapat menjadi manfaat bagi penonton. Terima kasih.